Oke, kali ini untuk videonya tambahan ya, karena di video pemeriksaan panggul luar sudah ada tutorialnya, dan kita akan mereview lagi secara teori. Apa itu praktek pemeriksaan panggul luar? Jadi pertama harus paham untuk anatomi panggul, tulang-tulangnya apa aja nanti agar tidak salah ketika memeriksa panggul luar seperti itu. Jadi jangan sampai salah yang di cara memaskan jangka panggulnya seperti itu. Yang pertama tulang-tulangnya itu kita lihat itu ada sakrum, kemudian ada, coba ini saya pakai ini ya. Oke, ini ada sakrum, kemudian di sini ada promontorium, di sini ilium, kemudian ini adalah acetabulum, kemudian ini ischium, ini koksik ya. Jadi kalau misal kadang terlalu banyak duduk tuh ini yang paling berpengaruh ya, seperti itu. Kemudian sini simfisis pubis, ini spina ischial. Di sini mungkin sering dengar spina ischiadiaca seperti itu ya. Ini obturator foramen di sini, yang di sini. Kemudian ini sias yang sering disebutkan ya, kanan ada, kiri ya. Kemudian ini sacroiliaca joint, artinya dia ini ada ini ya. Joint itu maksudnya dia ada pertemuan antara dua tulang yang berbeda. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Di sini beberapa tipe-tipe dari panggul. Panggul wanita itu nggak cuma satu tipe, jadi mirip-mirip golongan darah yang nggak cuma satu tipe. Di sini ada beberapa tipe panggul. Ini ginekoid, kebanyakan wanita panggulnya seperti ini. Kemudian untuk android ini biasanya yang punya laki-laki. Kemudian ini anthropoid juga ada, dan juga platypeloid. Jadi lebih ini ya, lebih wide gitu ya, lebih melebar mungkin. Nah, di sini untuk tipe-tipenya itu akan berpengaruh ketika nanti penurunan kepala dan sebagainya. Tapi overall jika memang bayinya juga tidak besar dan juga tinggi ibu nggak kurang dari 145, biasanya aman-aman saja seperti itu, kecuali ada kondisi khusus memang bayi besar seperti itu, perlu penanganan khusus untuk apakah memang harus dilakukan tindakan operatif atau yang lainnya. Yang pertama, ketika bicara mengenai panggul, daerah atas garis kuning adalah panggul mayor. Jadi di atasnya ini panggul mayor. Jadi ini ibaratnya ini 3 dimensi ya. Jadi panggul mayor itu berfungsi untuk penyangga isi abdomen. Jadi isi perut semuanya disangga oleh panggul mayor. Kemudian daerah di bawah garis kuning itu panggul minor. Jadi panggul minor itu lebih berfungsi untuk membentuk jalan lahir dan tempat alat genitalia semua di sini. Seperti itu. Untuk pemeriksaan panggul kita pakai jangka panggul, dan cara memakainya juga harus tepat ya. Tangannya bagaimana dilihat, bisa dilihat di gambar dan juga nanti di video disaksikan secara seksama. Cara mengukurnya pun juga harus tepat ya, jangan asal menekan-nekan seperti itu. Caranya seperti ini, dengan 2 tangan agar lebih jari tengah dan jari telunjuk ya. Oke. Untuk tujuannya itu mengetahui panggul seseorang itu normal atau tidak, dan untuk mengetahui bentuk dan keadaan panggul. Kapan sih dilakukan pemeriksaan panggul? Pada pemeriksaan pertama kali bumil. Jadi kalau bisa bumil datang ke kita, itu kita harus sudah memeriksa panggulnya. Kemudian ibu bersalin dengan riwayat kelainan, artinya bisa karena ada tadi ya distosia bau dan sebagainya, itu biasanya ngaruh sekali. Ibu bersalin yang belum periksa, terutama primigravida, terutama yang belum pernah lahiran.
indikasi karena ada dugaan ketidaksesuaian besar bayi dan ukuran panggul. Kelainan panggul karena trauma kecelakaan yang merusak bentuk panggul. Jadi kalau ketidaksesuaian besar bayi itu biasanya karena mungkin TBJ, taksiran berat janin itu dia over gitu ya, sehingga harus dilakukan pemeriksaan panggul. Kemudian ibu yang memiliki riwayat penyakit perusak panggul bisa TBC, tulang, rakitis, juga polio. Kemudian letak bayi, misalnya posisi wajah bayi yang langsung menghadap jalan lahir. Jadi presmuk seperti itu juga ngaruh sekali untuk harus dilakukan pemeriksaan panggul. Lanjut, tanda dugaan panggul sempit itu biasanya pada primigravida itu kepalanya belum turun pada bulan terakhir. Nah ini gawat ya, harusnya sudah turun seperti itu, sudah mapan ibaratnya. Kemudian jika terdapat kelainan letak hamil aterem, itu juga ngaruh karena aterem tapi ada kelainan letak seperti itu. Kemudian bisa karena badan penderita itu biasanya ada kifosis, skoliosis, kakinya bisa pendek sebelah atau pincang. Nah di sini dilihat, makanya perlu untuk diperiksa. Yang kemarin kita juga memeriksa punggung, itu juga ngaruh juga untuk memeriksa kifosis, skoliosis, meskipun juga di pemeriksaan punggung mungkin belum terlalu detail, tapi itu juga sudah mengindikasikan kita ada arah ke sana bahwa kifosis, skoliosis itu perlu dicermati. Kemudian tinggi badan kurang dari 150 cm itu sudah patokan ya. Kemudian kalau ukuran luar sempit tadi, ada dugaannya ketika sudah diukur, ukuran luarnya sempit, oke, jangan ambil resiko, setelah lakukan kolaborasi bisa dirujuk seperti itu. Oke, untuk pemeriksaan panggul, pertama di distannya spinarum, normalnya 25-26 cm. Jadi kalau meraba-raba nanti untuk ibaratnya mempalpasi ya, itu harus benar tulangnya di sini. Kemudian distansia crisarum di atasnya, oke. Kemudian normalnya 25-26 cm. Kemudian lingkar panggul normal itu 80-90 cm. Lanjut, untuk konjugasi eksterna normalnya sekitar 25-26 cm. Jadi 4 ini untuk pemeriksaan panggul dari keempat-empatnya ini dilihat, dilakukan nanti. Coba untuk mempalpasi, yang pertama yang coba dipalpasi itu punya sendiri. Jadi sebelum mempalpasi untuk panggulnya, tulangnya coba diraba-raba untuk milik sendiri agar tepat untuk memeriksa panggul, tulang, jarak antar distansia itu jarak. Jadi distansia spinarum jarak antar tulang. Oke. Untuk pelaksanaan prosedur tindakan sudah ada di job sheet. Nanti untuk responsinya untuk mempermudah nanti bisa lihat di checklist. Kemudian lanjut bisa dicermati juga nanti di videonya. Oke, sekian. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di responsi untuk pemeriksaan panggul pada ibu hamil.